Esensialisme. Esensialisme adalah suatu filsafat pendidikan konservatif yang dirumuskan sebagai suatu kritik pada tren-tren progresif di sekolah-sekolah. Adanya pendapat bahwa pergerakan progresif telah merusak standar-standar intelektual dan moral di antara kaum muda. Pada aliran esensialisme terdapat dasar filsafat, yaitu idealisme dan realisme. Adapun tujuan pembelajaran pada esensialisme, yaitu anak berkembang intelektualnya dan kompeten. Selain itu, terdapat peran guru pada aliran esensialisme, yaitu bahwa belajar adalah melibatkan kerja dan memaksa inisiatif dalam pendidikan berada pada guru. Metode pembelajaran pada aliran esensialisme yaitu tradisional, serta kurikulum pada aliran esensialisme yaitu kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran. Perennialisme, di mana dalam aliran perennialisme ini sendiri yaitu mempunyai kurikulum menekankan pertumbuhan intelektual siswa pada seni dan sains untuk menjadi pelajar secara kultural. Selanjutnya yaitu mempunyai tujuan hakikat dari pendidikan itu adalah guru, di mana guru memberikan pendidikan dan pengajaran atau pengetahuan kepada peserta didik. Kemudian peran guru yaitu guru mempunyai peran yang dominan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, di mana guru mempunyai peran dalam memberikan pengetahuan dan informasi kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu peran siswa. Di sini, siswa sebagai seseorang yang dibimbing dan diberi pengarahan kepada pendidik guna untuk menemukan kebenaran-kebenaran, dan di sini siswa mendapatkan transformasi pengetahuan dari guru atau pendidik. Dan yang terakhir, dari perennialisme ini sendiri mempunyai metode tuntutan tertinggi dalam belajar menurut perennialisme, yaitu metode latihan dan disiplin. Progresivisme. Menurut pendekatan ini, pendidikan yang ideal berpusat pada peserta didik, bukan berfokus pada guru. Ini mengapa? Karena kurikulum yang dibuat oleh orang yang beraliran progresivisme disusun di sekitar pengalaman siswa, baik itu pengalaman pribadi maupun pengalaman sosial. Dan tujuan pembelajaran dari progresivisme yaitu peserta didik mampu hidup secara demokratis. Peran guru sebagai pembimbing dalam meningkatkan minat dan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga peran peserta didik lebih dominan daripada guru, karena peserta didik dituntut untuk aktif secara pribadi maupun kelompok mengenai penyampaian materi yang dibimbing oleh guru mengenai konsep-konsep dari pembelajaran yang sedang dilakukan. Rekonstruksi sosial. Rekonstruksi sosial merupakan kelanjutan dari gerakan progresivisme, yang mana rekonstruksi sosial mendorong para siswanya agar mempunyai pengetahuan yang cukup tentang masalah-masalah sosial dan kerjasama atau bergotong royong untuk memecahkannya. Rekonstruksi sosial memiliki kurikulum yang memusatkan perhatian pada problem-problem yang dihadapi dalam masyarakat. Metode pembelajaran yang digunakan dalam rekonstruksi sosial adalah problem solving. Lalu, peran guru dalam rekonstruksi sosial adalah sebagai agen perubahan. Tujuan pembelajaran dari rekonstruksi sosial adalah rekonstruksi masyarakat ingin membangun masyarakat baru, masyarakat yang pantas dan adil. Eksistensionalisme. Konsep belajar mengajar eksistensionalisme dapat diaplikasikan dari pandangan Martin Buber tentang dialog. Dialog merupakan percakapan antara pribadi dengan pribadi,
di mana setiap pribadi merupakan subjek bagi yang lainnya. Adapun kurikulum pada eksistensionalisme, yaitu memberikan perhatian yang besar terhadap humaniora dan seni. Karena kedua materi tersebut diperlukan agar individu dapat mengadakan introspeksi dan mengenalkan gambaran dirinya. Selanjutnya, adapun peran guru pada eksistensionalisme, yaitu guru menyatakan tentang ide-ide yang dimiliki siswa dan mengajukan ide-ide lainnya, kemudian membimbing siswa untuk memilih alternatif-alternatif, sehingga siswa akan melihat bahwa kebenaran tidak terjadi pada manusia, melainkan dipilih oleh manusia. Selain peran guru, adapun peran siswa pada eksistensionalisme, yaitu menuntut siswa untuk aktif dan melibatkan dirinya dalam proses pembelajaran. Pelajar harus didorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan. Idealisme, yang mana peran guru dalam aliran ini adalah untuk membentuk lingkungan pendidikan bagi peserta didik yang kondusif untuk belajar. Peran siswa dalam aliran idealisme ini adalah bebas mengembangkan kepribadian dan kemampuan serta bakatnya. Dengan bantuan alam sekitar, peserta didik dapat melaksanakan proses pengembangan manusia. Kurikulum dalam idealisme yang dimaksud adalah untuk membentuk kemampuan berpikir rasional. Selain itu, pendidikan praktis perlu diselenggarakan untuk mencukupi kebutuhan hidup peserta didik. Metode yang digunakan dalam aliran idealisme adalah metode dialektik dan metode-metode yang lainnya yang efektif untuk menstimulasi belajar. Realisme. Dalam pendekatan realisme, tujuan pembelajaran yaitu memberikan perhatian kepada peserta didik yang apa adanya untuk menyesuaikan hidup dan tanggung jawab sosial. Dan kurikulum dibuat berdasarkan pandangan realisme, yaitu kurikulum yang bersifat komprehensif yang mencakup semua pengetahuan yang berguna, berisi pengetahuan umum dan pengetahuan praktis. Dan metode yang digunakan belajar yaitu tergantung pada pengalaman baik langsung atau tidak langsung. Metodenya harus logis dan psikologis, yaitu metode pengconditioning berupa stimulus dan respon seperti pada teori Thorndike yang memunculkan teori kesiapan, yaitu di mana ada stimulus, di situ juga ada respon yang terjadi. Begitu pula dalam pembelajaran. Bisa dikaitkan bahwa jika guru memberikan stimulus berupa pertanyaan misalnya, maka di sana juga siswa akan merespon pertanyaan tersebut dengan cara berpikir yang berbeda-beda sehingga mereka dapat menyesuaikan apa yang menjadi pengalaman mereka, pengetahuan mereka dan dituangkan di dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu peran guru. Di sini guru berperan menguasai materi atau ilmu pengetahuan, mempunyai keterampilan dalam belajar mengajar guna untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan selanjutnya yaitu peran peserta didik. Di sini siswa atau peserta didik mempunyai peran sebagai penerima instruksi dari pendidik, dan siswa dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan. Disiplin mental dan moral diperlukan dalam setiap jenjang pendidikan dalam memperoleh hasil yang baik.